Jadi format kali ini saya akan bagi dalam dua bagian. Pertama adalah overview, rangkuman, walaupun rangkumannya rangkuman, cuma ini cukup padat ya. Baru kemudian kita masuk ke dalam teksnya langsung bab 17 ini. Oke. Untuk teksnya, bagi Anda yang tertarik, ini saya kopikan dulu linknya. Bagi Anda yang mau baca ya. Ini. Yang pertama ini adalah dalam bahasa asli. Walaupun mungkin hurufnya dalam CNC ya. Yang kedua ini adalah bahasa sudah dipairwakan dalam bahasa zaman sekarang. Artinya apa? Huruf aslinya ini, tulisan aslinya memakai sastra atau grammar masa lalu. Yang link kedua ini adalah tulisannya diubah dalam grammar masa kini. Ya, vocabnya ditambah, penjelasannya ditambah, walaupun bukan bersifat penjelasan ya. Tapi ini lebih penulisan kembali dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti. Oke, kita masuk ke overview dulu. Nah, Tianlun ini ya, kita berkutat ke satu kata huruf dulu. Satu huruf ya, bukan satu kata huruf. Itu huruf Tian. Huruf Tian ya. Saya anggap semuanya sudah tahu huruf Tian itu seperti apa. Kalau belum tahu, saya kopikan. Ini hurufnya. Nah, ini huruf Tian. Huruf Tian ini dalam bab Tian Lunya Xinzi ini pengertiannya lebih mengarah ke kosakata alam dalam bahasa Indonesia ya, maupun dalam bahasa lainnya. Jadi Tian ini punya banyak arti. Zhongwen ini ciri khasnya adalah satu huruf itu bisa banyak konteks. Nah, dalam bab ini konteks huruf Tian lebih mengarah ke alam semesta. Tetapi huruf Tian ini sebenarnya artinya banyak beragam ya. Huruf Tian ini kalau dia dipadukan dengan konteks moralitas, konteks susila, konteks budi pekerti, maka dia ini artinya adalah surga ya, atau sesuatu yang di alam di atas sana yang memerintah dunia manusia dan dunia lain-lain ya. Surga, kita ngomong surga ya, lebih istilahnya lebih mengena ya. Nah, apabila huruf Tian ini dipadukan dengan manusia dalam konteks kemanusiaan, itu biasanya mengarah ke kosakata Tianti, yaitu huruf literalnya adalah langit dan bumi, walaupun sebenarnya mengarah ke alam semesta ya. Oke. Pengertian Xinzi akan Tian yang lebih ke alam semesta ini adalah perasionalan ini ya. Jadi pengertian Xinzi ini adalah rasionalisasi dari pengertian yang sudah ada sebelumnya ya. Yang lebih lama sebelumnya ada apa? Yaitu lebih ke zaman awalnya Zhou, yaitu mengenai Tian, di mana pengertian Tianmingnya Zhou ini juga berasal dari pengertian lama mereka bahwa Tian ini adalah dewa langit. Ya, dewa langitnya mereka yang sebenarnya juga berasal dari Ti, yaitu dewa langitnya. Nah, buku ini dituliskan oleh Xinzi. Dalam bab ini, Xinzi mengembangkan pengertian bahwa alam semesta ini berimparsial, tidak memihak, dan memiliki pengertian bahwa walaupun alam semesta ini misterius, tetapi sebenarnya dia tidak turut campur dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi alam semesta ini dia tidak akan merespon apapun perilaku manusia, mau manusianya baik, manusianya jahat, alam semesta itu tidak akan peduli ya. Nah, baik itu misalnya manusia yang super baik ada atau periode kemanusiaannya lagi
beradab ya. Contohnya ada periode yang mereka kutip ini periode Yaosun. Ya. Walaupun periode masa kacau. Contohnya adalah periode akhir Shang, yaitu yang digulingkan oleh Zhou, yaitu periode Raja Jie, di mana periode kacau balau itu Tian ini nggak ngaruh apa-apa ya. Jadi Tian ini sama sekali tidak bertindak ataupun interferensi. Nah, pengertian inilah yang dipegang oleh Xinzi ya. Nah, ini berlainan dengan konsep yang telah ada sebelumnya, yaitu apa? Bahwa Tian ini merespon apapun tindakan manusia. Jadi kalau tindakan manusia baik, Tian akan memberikan berkah karunia. Kalau manusianya jelek, jahat, buruk ya, Tian akan menghukum manusia dengan menurunkan bencana alam, banjir, kekeringan, dan berbagai gejala alam. Nah, Xinzi dalam membantah pengertian ini juga menyatakan bahwa segala kemakmuran, segala kesejahteraan, segala perselisihan, segala kemalangan bukanlah hasil dari proses kerja alam semesta, tetapi merupakan hasil dari tindakan manusia sendiri. Ya. Nah, ini berlainan dengan konsep sebelumnya di mana mereka selalu mengaitkan apapun yang ada di alam manusia adalah kehendak Tian. Ya, jadi ini sangat berlainan ya dari pengertian Xinzi ini. Nah, konsep sebelumnya yang ada bahwa Tian ini adalah sesuatu kekuatan adik kuasa, yaitu ada kekuatan, kita ngomongnya Tuhan lah ya, yang misterius, dan segenap hidup manusia dan segenap makhluk-makhluk lain itu tergantung kepada si Tian ini, ya. Nah, dan manusia menyatu dalam Tian ini dengan konsep yang disebut Tian Ren He Yi. Jadi konsep yang dulu ada itu seperti itu. Nah, dalam pengertian ini manusia, masyarakat manusia, dan peradaban manusia, dan juga individual, jadi manusia sebagai individu, ini semuanya adalah karunia dari Tian ya. Tian ini adalah leluhur pertama kita. Jadi boleh bilang Tian ini adalah menciptakan manusia. Ini konsep yang ada ya sebelumnya. Nah, manusia ini adalah turunan dari Tian. Bahwa Tian, manusia sebenarnya adalah penjelmaan dari Tian dan keturunannya. Oleh karena itu, manusia dan Tian sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Dan segala tindakan manusia ini akan mendapatkan respon begitu. Tian seharusnya direspon oleh manusia ya. Tian memang tidak berbicara untuk pengertian ini. Ya. Tian tidak berbicara sama sekali, tetapi Tian akan menurunkan pesan-pesannya melalui musibah, bencana alam, dan tanda-tanda alam. Menerima sebagian dari pandangan ini, tetapi dia menolak sama sekali pengertian bahwa Tian dan manusia ini adalah satu kesatuan. Dia menolak bahwa antara Tian dan manusia ini ada interaksi yang menyarikan pemikirannya bahwa antara Tian di sini adalah Tian alam semesta ya, itu memiliki peranan berbeda dengan manusia. Jadi peranannya itu menjadi bagian peranan, bukan pemisahan. Ya. Karena manusia ini tetap bagian dari Tian. Jadi kalau kita ibaratkan Tian ini satu himpunan besar, manusia ini adalah himpunan kecil dalam Tian. Tetapi walaupun bagian dari himpunan yang sama,
itu mereka sebenarnya bukan satu kesatuan ya. Dan apapun tindakan manusia yang sebenarnya tidak akan mau tandingnya. Xingzi mengatakan Tian itu memang misterius, tapi bukan tidak bisa dipelajari. Ya, Tian itu misterius cuma karena kita tidak mengetahui secara persis cara kerjanya. Nah, dalam artiannya bahwa kita manusia, terutama pada saat zamannya Xingzi ya, tidak memiliki pengetahuan ilmu alam yang memadai. Sampai sekarang pun juga begitu ya, sampai saat ini pun ya. Nah, ini di sini Xingzi mengatakan memang misteri, tapi sebenarnya adalah karena kita tidak tahu ya. Walaupun sebagaimana misterinya Tian ini sebenarnya dengan apa yang telah diberikan oleh Tian dan diberikan alam ya, indera kita, pemikiran kita, akal budi kita sebenarnya bisa mengerti akan proses ini. Kenapa? Karena proses kerja Tian ini sebenarnya adalah bersifat konstan, mengikuti hukum atau dalil ya. Jadi Tian ini dia memiliki alur atau pola-pola kerja dia. Ya. Xingzi juga dia menyangkali atau dia membantah penafsiran atas gejala-gejala alam. Jadi kalau dulu orang zaman dulu sampai zaman sekarang pun tetap begitu ya, walaupun mungkin masih sudah jauh berkurang. Kalau ada gejala-gejala alam, orang-orang suka menanggapinya sebagai sesuatu tanda dari Yang Maha Kuasa gitu ya atas satu kejadian ya. Tetapi bagi Xingzi itu semua sebenarnya cuman dan Xingzi walaupun dia mungkin boleh dibilang pionir dalam hal ini, tetapi dia menyatakan bahwa dia bukanlah seorang radikal karena sebenarnya menurut dia pemikiran seperti ini sudah ada dari masa lalu dengan dia mengutip ide-ide yang ada dari Secing yang mendukung pemikirannya ini ya. Secing ini buku puisi ya, buku puisi ini berasal dari zaman Shang ya, zaman periode sebelumnya ya. Nah, walaupun tadi saya mengatakan peranan antara Tian dan manusia ini berbeda, tetapi mereka sebenarnya memiliki kemiripan, yaitu memiliki penilaian di dalam prinsip kerjanya, yaitu mengikuti dari teratur ya dan konstan ya. Nah, perbedaan antara di dalam manusia ini adalah antara dia juga membedakan antara seorang Xingzi, manusia yang baik, dengan seorang Xiaoren, manusia jahat. Seorang Xingzi, dia mengerti akan masalah ini dan dia tidak akan mencoba merebut apa yang seharusnya merupakan proses kerja alam. Ya. Jadi seorang Xingzi, dia tidak misalnya ya, kalau alam memiliki 4 musim, seorang Xingzi tidak akan mencoba mengubah ya menjadi cuma 1 musim aja. Ya, jadi ini pengertian dia. Seorang Xiaoren ya. Seorang Xiaoren berbeda. Seorang Xiaoren ini dia akan selalu berupaya mencampuri proses kerja alam, walaupun sebenarnya tidak akan bisa, tetapi dia akan selalu mencoba mencampuri proses kerja alam. Nah, dan dia akan selalu berselisih dengan alam ya. Nah, menurut Xingzi, segala sesuatu fenomena atau kejadian yang tidak biasa ya, itu sebenarnya cuma proses kerja alam dan hasil dari kerja alam yang cuma mungkin kita belum tahu ya. Contohnya zaman dulu adalah komet ya, bintang berekor ya.
itu sebelum mereka mengerti akan proses ini, mereka selalu menganggap penampakan komet itu dengan disamakan dengan gejala akan terjadinya sesuatu kejadian besar, contohnya kejadian huru hara, kejadian musibah alam dihubungkan ke situ, dan ini sama sekali dibantah oleh Shinze ya. Nah, Shinze mengatakan bahwa memang betul banyak sekali peristiwa alam yang bagi kita itu misterius karena kita belum mengetahuinya. Tetapi seharusnya kita tidak takut terhadap mereka. Ya. Kita boleh mengaguminya, kita boleh mempelajarinya, tetapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk bertindak ataupun untuk takutnya. Nah, dari zaman dulu di Chungkwo dan di belahan dunia lainnya, sampai sekarang pun begitu ya. Saya tahu banyak di antara kalian yang juga masih percaya ini bahwa semua penampakan di langit, bintang-bintang atau apa gitu, dianggap sebagai pesan dari alam semesta. Dalam hal ini dianggap sebagai pesan dari dewa langit zaman dulu ya, yaitu Ti ya, ya. Dari di dalam panteon Shang ya, dalam kosmologi Shang, paling atas tuh Tuhan mereka itu namanya Ti, Sang Ti ya. Nah, dari zaman dulu segala fenomena langit ini dihubungkan ke Sang Ti ya. Sang Ti inilah yang memutuskan kapan harus hujan, kapan harus berangin bertiup, ya, kapan akan terjadi kemarau, kapan akan timbul bencana, kapan juga Sang Ti akan mengirimkan anugerah, berkah, karunia, panen yang baik, dan berbagai hal berikutnya. Ya. Nah, pengertian Sang Ti ini sampai sekarang masih tidak berubah ya. Bahkan sampai sekarang manusia zaman ini mayoritas masih percaya seperti itu. Bukan cuma orang Cina ya, tapi orang-orang lain juga begitu. Mereka masih percaya hal-hal seperti ini. Zaman Shang ini juga berlanjut di zaman Zhou. Dengan zaman Zhou mengganti namanya si Shang Ti ini menjadi Tian dan menambahkan satu konsep politik ya, yaitu bahwa Tian memberikan mandat, memberikan kuasa atau amanah kepada para penguasa yang bijak untuk menumbangkan atau menggantikan para penguasa yang buruk. Nah, dalam pengertian zaman Zhou ini, ya, Tianming, yaitu amanah dari Tian ini akan memberikan kemalangan, memberikan balasan hukuman, memberikan musibah sebagai hukuman dari Tian apabila ada tindakan-tindakan, terutama tindakan penguasa maupun pemerintah yang dianggap menyalahi prinsip moralitas dari Tian itu. Ya. Akan tetapi, Shinze, walaupun dia hidup di 2300-an tahun yang lalu, cuman pada masa periode ini peradaban Huaxia mengalami perkembangan pesat dalam ilmu astronomi. Ya. Jadi mereka mengalami perkembangan pesat. Nah, dasar pengetahuan astronomi inilah yang kemudian dipakai oleh Shinze untuk menunjukkan bahwa betapapun fenomena langit ini aneh, langka, sebenarnya mereka itu cuma merupakan fenomena alam biasa yang punya pola dan teratur. Ya. Contohnya seperti penampakan komet ya. Jadi komet itu sudah berkala mereka catat, jadi mereka tahu bahwa setiap berapa tahun sekali akan datang lagi. Gerhana, begitu juga dengan gerhana ya. Dulu gerhana itu dianggap sebagai kejadian alam yang sangat luar biasa dan dianggap bahwa itu adalah hukuman dari Tian, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan ya. Tapi dengan kemajuan ilmu astronomi, ya, Shinze memajukan pemikiran bahwa ini sebenarnya cuma fenomena alam biasa, ya. Dan fenomena ini
akan tetap terjadi mau siapapun yang berkuasa, mau periode apapun, baik itu periode yang sejahtera maupun periode penuh kekacauan. Dalam gejala-gejala alam ini sebenarnya Xinzi ini berlainan atau boleh kita bilang menentang zaman itu, terutama dari aliran Ru, ya, karena Kongzi sendiri dan juga penerusnya yaitu Cixi dan Mengzi, ya, selalu berpatokan bahwa Tian ini memiliki respon atas kualitas moral kemanusiaan. Jadi kalau manusianya moralnya baik, Tian akan merespon dengan berkah. Kalau kemanusiaan sedang moralnya sedang terdegradasi, sedang buruk, Tian akan menurunkan bencana. Ini pengertian yang mereka pegang dari zaman Kongzi, Cixi, Mengzi, ya. Ini untuk Ru, ya. Sebenarnya bukan Ru, ya. Yang lain juga sama. Nanti kita bahas di belakangnya juga. Karena dalam bab ini sebenarnya Xinzi mengkritik banyak pemikiran, ya. Jadi bukan cuma dari aliran Ru, ya. Nah, kita lihat dulu pemikiran si Kongzi, ya. Kongzi ini contohnya adalah dalam Lunyi ada satu kajian tercatat bahwa Kongzi ini dikepung oleh orang-orang daerah Huang. Bagi yang paham sejarahnya akan tahu bahwa dalam pengelanaannya si Kongzi ada suatu masa dia itu terdesak, dikepung oleh orang-orang yang memusuhi dia, ya. Tetapi dia dicatat bahwa dia mengatakan bahwa dia tidak khawatir karena dia percaya Tian tidak akan mengizinkan ajaran kebudayaan atau ajaran peradaban yang dia ajarkan itu lenyap dengan dia dan murid-muridnya dibunuh. Jadi Tian tidak akan mengizinkan terjadi. Walaupun itu benar-benar terjadi, tapi menurut dia ini adalah tindak campur tangan dari Tian. Jadi Tian menurunkan berkah kepada mereka, melindungi Kongzi dan murid-muridnya. Ini menurut dia, ya. Nah, dalam Lunyi juga banyak di contoh lain adalah misalnya disebutkan bahwa seorang Xinzi harus menguji perilaku dirinya sendiri, ya, mempertanyakan dirinya apabila dia mengalami tiba-tiba terdengar atau ada petir yang tiba-tiba terjadi itu di langit di atas dia, ya. Jadi bisa dia lagi sedang apa tiba-tiba ada petir tanpa ada angin, ujung dari ada petir. Nah, itu menurut pengertian mereka ini sebenarnya teguran dari Tian atas si Xinzi ini, bahasa orang ini, bahwa dia harusnya introspeksi ke dirinya, apa yang salah sama dirinya, ya. Nah, ya. Mereka juga percaya segenap kekayaan dan kemuliaan ini sebenarnya sudah dikaruniakan oleh Tian. Jadi mau kamu kaya, mau kamu miskin, ini sebenarnya sudah dikaruniakan oleh Tian. Nah, pemikiran itu nggak beda jauh sampai dengan zaman sekarang bahwa yang kita sebut hoki, ya, itu hoki itu ditentukan oleh Tian katanya, ya. Seperti itulah pemikiran mereka, ya. Nah, di dalam Chongyong sendiri, ya, bagi yang masih ingatnya, di dalam Chongyong ini yang mewakili pemikiran Cixi dan Mengzi, ya, bahwa orang yang bisa Cheng ini akan bisa memahami dan melihat tanda-tanda bahwa apabila suatu negara atau wilayah itu akan mengalami masa-masa kemakmuran maupun masa-masa kekacauan, biasanya akan muncul dulu gejala-gejala alam, ya. Ini ada di Chongyong. Nah, ini juga dibantah oleh Xinzi bahwa ini sebenarnya cuma mengada-ngada, ya. Ya. Oke. Dalam mengajukan konsep bahwa Tian itu sebagai sesuatu yang tidak bermoral,
Tidak bermoral itu dalam arti bukan bermoral jelek ya, tapi Tian itu tidak memiliki dualisme baik buruk ya. Jadi dia Tian tidak baik juga Tian tidak buruk, tapi Tian itu netral ya, alias alami atau cerahan ya. Jadi dalam mengajukan ini, Xinzi mengatakan bahwa segala gejala alam ataupun tanda alam yang biasanya dianggap sebagai tanda-tanda akan terjadi musibah sebenarnya cuma dari proses kerja alam dan sebenarnya cuma fenomena yang biasa saja ya. Dan mereka seharusnya tidak perlu ditakuti. Nah, Xinzi walaupun begitu dia tetap setuju dengan beberapa sebagian pemikiran bahwa Tian, prinsip kerja Tian itu adalah menghasilkan, yaitu Sheng-nya, yaitu Tian itu melahirkan segala makhluk Sheng. Jadi bahwa kita itu adalah hasil dari Tian, Xinzi setuju ya. Bahwa kita itu adalah hasil dari proses kerja alam, Xinzi setuju. Tapi Xinzi tidak setuju bahwa Tian itu bisa bertindak. Pertama itu ya, bahwa Tian bertindak, Wei ya, ini Xinzi tidak setuju. Yang kedua, Tian juga dia tidak setuju bahwa Tian itu memohon atau meminta Qiu, yaitu misalnya apa? Tian mengharuskan manusia itu harus menuruti prinsip-prinsip moralitas. Itu tidak ada, Xinzi bilang bahwa itu tidak ada. Jadi Tian Qiu ya, Tian tidak Qiu orang, tidak memohon. Tian tidak bertindak, tidak Qiu. Yang ketiga, Tian juga tidak membeda-bedakan, yaitu Tian tidak Tian ya, tidak membeda-bedakan, ya tidak melihat kalau kamu tuh orang baik, kamu tuh orang jahat, kamu tuh orang biasa-biasa saja, kamu orang cantik, kamu orang kaya, kamu orang miskin. Tian sama sekali tidak melihat kamu ya. Kemudian Tian juga tidak mengatur ya. Tian tidak mengatur kamu harus tinggal di sini. Tian tidak mengatur kamu harus misalnya kamu harus belajar ini itu, tidak mengatur kamu harus bertindak seperti ini itu, tidak mengatur kamu harus baik, enggak ya. Berikutnya juga Tian juga tidak menyempurnakan. Jadi apa yang dihasilkan oleh Tian itulah hasilnya apa adanya. Misalnya Tian menghasilkan biji besi ya. Biji besi itu tidak akan disempurnakan oleh Tian menjadi sebilah, itu pekerjaan manusia ya. Nah, jadi bertindak, memohon atau meminta, membeda-bedakan, mengatur, menyempurnakan, ini semua sebenarnya adalah peranan dari manusia itu sendiri ya. Nah, berlainan dengan pemikiran-pemikiran yang ada sebelumnya bahwa Tian itu bertindak, Tian itu memihak, Tian itu mengharuskan manusia, Tian itu mengatur manusia, itu ada. Sampai hari ini masih ada. Kalau Anda sendiri mau jujur, ya, mayoritas Anda juga begitu semua. Ada apa-apa selalu bilangin ke Tian dan macam ya. Jadi Xinzi pemikirannya ini beda ya, terutama ya Xinzi itu menolak keras bahwa Tian itu bertindak untuk memohon apapun. Jadi misalnya ya, kalau ada bencana alam kan orang bilang bahwa Tian menurunkan hukuman supaya manusia bertindak atau supaya manusia bermoral ya. Jadi Xinzi mengatakan ini tidak betul ya, tidak ada seperti itu. Nah, tetapi Tian sendiri tetap memiliki prosesnya, Xing gitu ya, Xingnya. Nah, dan juga taunya Tian yaitu dalilnya. Jadi Tian itu bekerja tetap mengikuti prosesnya dan dalilnya. Walaupun begitu dia tidak akan bertindak, tidak akan memohon, tidak akan membedakan, tidak akan mengatur, tidak akan mengharuskan, dan tidak akan menyempurnakan ya. Nah,
Xinzhe mengatakan bahwa alam ini, Tian ya, tidak akan bisa bikin kamu miskin ataupun kaya. Ya. Kalau misalnya suatu negara menguatkan fondasi pertanian dan produksi ekonomi mereka, ya, dan juga memperketat ataupun mengendalikan pengeluaran mereka, maka tidak akan mungkin negara itu mengalami kemiskinan, ya. Dan ini bukanlah berkah ataupun hukuman dari Tian, tapi melainkan merupakan adalah hasil dari tindakan manusianya sendiri, ya. Dalam hal ini, Xinzhe juga membantah secara eksplisit, ya, secara keras membantah pengertian dari Mozi, ya. Mozi itu ada satu pengertian namanya Tianzi. Saya tulis dulu ya, Tianzi tulisannya seperti ini ya. Jadi dia itu membantah pemikiran Mozi bahwa apa yang disebut dengan Tianzi. Tianzi ini adalah kemauan dari langit. Ce-nya itu zi ya, yang ada sin di bawahnya. Cuma saya nggak ketemu hurufnya ya. Zi yang ada sin di bawahnya, bagi Anda yang ngerti Zhongwen yang harusnya tahu ya. Jadi Mozi bilang apa? Mozi bilang bahwa orang-orang yang mematuhi keinginan Tian dengan mengasihi sesamanya tanpa kecuali, jadi Tian Ai ya, mengasihi sesama dan bekerja demi manfaat orang banyak, akan pasti diberikan berkah atau diberikan pahala jasa imbalan atas pekerjaannya ini ya. Nah, sebaliknya mereka yang melawan keinginan Tian dengan bertindak egois dan selalu bertindak atas dasar kebencian dan selalu bertindak untuk mencelakai orang lain, pasti akan dihukum oleh Tian. Ya. Nah, pengertian dan doktrin dari Mozi ini adalah pengembangan filosofis lebih lanjut dari pengertian zaman Shang, di mana langit atau surga adalah entitas tertinggi yang maha kuasa ya, dan mengatur segenap makhluk di bawahnya. Ya. Jadi bagi Mozi ini, Tian ini memiliki kesamaan dengan Shangti, ya, dalam pengertian Mozi ya, yang menurunkan panas dan dingin sesuai musimnya, mengatur 4 musim, ya, juga mengatur proses yang menurunkan hujan dan embun dalam waktu yang teratur dan memungkinkan tanaman untuk tumbuh berkembang dan panen, dan juga hewan ternak untuk tumbuh menjadi besar. Dalam pemikiran Mochia, segenap penyakit, ya, wabah, kelaparan adalah hukuman karena melawan keinginan dari Tian. Dan karenanya musibah-musibah seperti ini tidak akan terjadi apabila kemanusiaan sedang berada dalam periode yang tertib, sejahtera dan makna. Bagi Mozi sendiri juga bahwa dewa-dewi, hantu, malaikat, dan segenapnya setan juga adalah agen ataupun tindakan dari Tian atas segala kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Mereka inilah sebagai tangan atau tangan dari Tian langsung yang paling dekat dengan manusia, ya. Nah, Xinzhe sendiri sangat menolak pemikiran si Mozi, ya.
walaupun dia menghargai ke maksud baik dari pemikiran monster ini, tetapi bagi dia Tian ini sebenarnya bekerja dalam satu proses yang konstan, dia sebut dengan Chang ya, Chang huruf Chang. Kalau bagi yang tahu Chang ya, bentar saya kasih ya Chang ya. Nah ini ya, bagi dia ini bagi Shinse, proses kerja si Tian ini Chang ya, konstan ya. Ada kemiripan dengan pemikirannya yang ada dari Chuangzi dan Tao Te Ching ya. Tapi tetap ada bedanya. Nanti kita lihat di belakang-belakang bedanya apa ya. Nah, dalam pengertian si Shinze dengan Changnya, dengan proses konstannya si Tian ini bekerja, ya, itu maksudnya dia apa? Bahwa Tian ini bekerja dalam pola-pola yang teratur, ya. Dan bahwa sebenarnya itu ya, yang dimaksud Chang ini bukan abadi kalau ya, tapi kalau biasanya kalau orang tahu Cia ngomongnya Chang ini selalu ngomongnya soal abadi, tapi ya, maksudnya dia adalah Changnya si Shinsu ini adalah dia tetap ada rare-nya, ya, tetap mengikuti dalilnya gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah matahari pagi hari terbit dari timur, sore hari terbenam di barat. Ini adalah satu dalil yang selalu Chang atau konstan. Ya. Begitu ya dengan dalil sesuai dengan musimnya, arah edar matahari itu berubah sesuai dengan musim. Ini juga suatu dalil ya. Nah inilah yang dimaksud oleh Changnya si Shinze ini. Ya. Nah, sebelum pemikiran Shinze ini ada ya, pemikiran yang ada itu mengenai Tian, hubungan dengan bumi dan dengan hubungan manusia ini biasanya kita sebut trinitas ya, jadi trinitas Tianti ya kan ya. Nah ini dari zaman Shang relatif tidak banyak perubahan, yaitu apa? Yaitu Tian itu di atas itu mereka yang serba aji kuasa ya, dewa dewi yang mengatur cuaca, mengatur proses kehidupan alam, mengatur ini ya. Nah di bumi ada proses-proses lain ya, yaitu misalnya adalah dewa dewi bumi yang juga mengatur bumi ya, dalam mengatur misalnya gunung, sungai itu ya. Nah, ada spirit-spiritnya mengatur empat arah ya. Nah, juga adalah manusia nih, ada yang Puisonnya manusia, yaitu kalau masih ingat Puison itu yang dibahas yang dulu ya, yang di Chongyong ya. Puison ini juga mengatur terutama adalah moralitas yang manusia ya. Nah, tapi Shinze dia menolak semua ini ya. Shinze dia mengajukan dirangkum dalam satu bagian paragraf ya. Dia menangkan gini ya. Tian memiliki musimnya. Ti memiliki segala sumber daya dan makhluk-makhluknya. Dan manusia memiliki tatanannya. Jadi bagi Shinze ya, yang membedakannya adalah tatanan ya. Jadi manusia ini yang membedakan tatanannya. Nah, walaupun Tian itu menghasilkan atau memproduksi atau menciptakannya, dan Ti mendukung segenap makhluknya ada, mereka tidak bisa membeda-bedakan, ya, tidak bisa mengatur, juga tidak bisa menata semuanya ini. Nah, membedakan, mengatur, menata ini semua adalah peranan dari manusia. Manusia, bagi mereka yang mengerti akan hal-hal ini, ya,
kemudian bisa menghasilkan segenap pedoman bagaimana bertindak, bagaimana seharusnya manusia bertindak. Inilah yang sebenarnya kita bilang sebagai seorang sengren. Dan mereka yang berhasil melaksanakan pedoman ini, menjalankan prinsip-prinsip moral ini, kita sebut mereka sebagai Xinzi. Ya. Oke. Nah, atas dasar ini, Xinzi juga menolak prinsip yang dari Tao Te Ching bahwa Ren Fa Ti, Ti Fa Tian, Tian Fa Tao, Tao Fa Zheran, ya, bahwa manusia mengikuti bumi. Ya. Jadi ini dia setuju bahwa Tian ini sebenarnya Zheran, ya. Tetapi Tian ini Zheran bahwa segala sesuatu, tapi bagi Xinzi, ya, manusia ini memiliki peranan lain daripada Tian, yaitu manusia itu menata bukan cuma diri mereka sendiri. Jadi manusia menata bukan cuma manusia sendiri, tapi juga manusia menata Tian atau alam sekitarnya. Dia mengajukan pemikiran yang jelas bahwa manusia ini peranannya adalah menuntun, membantu, mengatur, menggunakan, mengembangkan, menggali, dan memanfaatkan segenap hal yang telah diciptakan oleh manusia. Segala hal yang telah diciptakan oleh alam. Ya, jadi jelas, ya, peranan alam adalah di menciptakan dan menjalankan prosesnya. Ya, itu peranan alam. Peranan bumi adalah mendukung itu semua dengan segenap materi dan mendukung, memungkinkan kita untuk hidup. Ya. Peranan manusia ini adalah menata, ya, mengatur, bertindak, membeda-bedakan, ya, mengembangkan, memanfaatkan. Ya. Jadi di sini peranan manusia. Ya. Xinzi lebih lanjut lagi menjelaskan bahwa manusia-manusia yang bisa mengerti akan hal ini boleh dikatakan sebagai manusia yang sempurna, yaitu Zheran. Ini berlainan dengan konsep dalam Zhuangzi, yaitu Zhenren, ya. Jadi bagi Xinzi adanya adalah Zheran, yaitu manusia yang sempurna. Yaitu apa? Dia yang mengerti akan apa peranan manusia itu, dan dia tidak akan mencampuri mencampuri peranan alam atau peranan yang bukan peranan manusia itu sendiri, ya. Nah, karena sebagai seorang manusia yang mengerti peranan dia tidak akan menyebabkan segala kerugian ataupun melukai atau mencelakakan makhluk-makhluk lain atau orang-orang lain, ya, karena dia mengerti peranan dia, ya. Kemudian juga bahwa Xinzi mengatakan bahwa seorang sengren bukanlah orang yang sebenarnya mencari tahu apa itu Tian. Ya. Jadi ini berlainan dengan pengertian pemikir-pemikir lain yang bahwa seorang sengren itu mengerti Tian segala macam, ya. Jadi mengerti Tian, memahami Tian. Ini sih sebenarnya no, ya. Sengren bukan orang yang memahami Tian, ya. Tapi sengren adalah orang yang memahami apa yang sampai di mana seharusnya manusia itu bertindak, ya. Jadi memahami apa yang tidak boleh dilakukan, ya. Yaitu apa? Manusia seharusnya tidak mencampuri atau tidak harus, yang harus tidak mencampuri proses kerja Tian, memaksakan, ya, kita bilangnya, tidak memaksakan proses. Jadi seperti apa contohnya? Yaitu memaksakan. Contohnya adalah kalau Xinzi hidup zaman ini, dia akan mungkin menganggap bahwa tindakan manusia membendung aliran sungai itu dianggap bagi dia itu sebagai pemaksaan terhadap alam, ya. Tapi ya dia tidak hidup di zaman ini, ya. Jadi dia mungkin tidak bisa berkomentar akan itu.
Jadi bagi Xinzi ya, kemampuan keterampilan paling tinggi ini itu terletak pada mengetahui apa yang seharusnya tidak dilakukan ya. Bab ini Xinzi sebenarnya secara tegas membagi peranan antara proses kerja alam dengan peranan manusia ya. Dengan mengerti pembagian ini, inilah sebenarnya disebut sebagai memahami Tian, bukannya menerka-nerka Tian itu mau apa gitu ya. Jadi zaman sebelumnya itu biasanya suka banyak mau itu orang Ru, mau itu orang Mo, mau itu orang Tao, itu semuanya suka yang menerka-nerka keinginan dari alam ya. Jadi ini kritisi Xinzi terhadap fenomena di masanya dia. Saya nggak bilang di masa sekarang ya. Dia juga mengatakan bahwa seharusnya kita tidak mencampuri, mengintervensi, tapi seharusnya kita mencari tahu bagaimana mengerti proses kerja alam ya. Dengan mengerti proses kerja alam ini, kita bisa mempersiapkan tindakan ya atas atau merespon atas proses kerja alam ini ya. Berikutnya adalah mengenai tanda-tanda alam ya. Ini secara khusus lagi. Xinzi ini secara khusus itu sangat menentang ya apa yang disebut sebagai tahayul. Jadi apa yang disebut di zaman dia, zaman sekarang juga sama ya. Jadi segala fenomena peristiwa alam, baik itu munculnya bintang baru, bintang jatuh, bintang berekor, suara-suara aneh dari langit ya. Nah, ini di zaman dia itu selalu diartikan akan ada kejadian-kejadian besar ya. Dan bagi Xinzi ini semua pada dasarnya adalah tahayul. Bagi Xinzi ya, rasa takut terhadap keanehan atas fenomena alam ini adalah tahayul ya. Bagi Xinzi seharusnya yang ditakuti adalah keanehan dari manusia itu sendiri ya. Jadi maksudnya apa ya? Daripada kita takut akan misalnya bintang jatuh, lebih baik kita takut atas takut atas pejabat yang korupsi, contohnya seperti itu. Nanti di belakang dibahas lagi, ada lebih detail ya. Nah, di zaman Xinzi juga ada banyak ritual-ritual ya. Misalnya adalah, ini nanti saya dibilang menyindir lagi ya, tapi ini betul-betul ada ditulis ya, yaitu para saman yang menari mengundang hujan. Ya. Di sini juga banyak suhu yang bisa nurunin hujan kan ya. Nah, hujan ya bagi Xinzi ini adalah proses alam. Hujan akan turun terlepas dari kita berdoa memohonnya turun atau tidak. Nah, hal yang sama juga pada saat kejadian gerhana ya. Zamannya dulu itu selalu diadakan acara menyelamatkan matahari dan bulan. Jadi misalnya gerhananya misalnya ditelan sama entah siapa gitu loh, bulan sama mataharinya ya. Nah, jadi Xinzi mengatakan seorang Xinzi seharusnya ya, Xinzi bukannya menolak habis tata cara seperti ini ya. Jadi Xinzi bilang gini, ritual-ritual ini boleh ada, tapi bagi kita seorang Xinzi seharusnya menganggap ritual-ritual ini sebagai sesuatu tata cara untuk memuaskan psikologi rakyat. Ya. Jadi dia bilang apa? Ini choice, cuma sekedar saja. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya ritual ini kemudian diartikan sebagai sesuatu upaya atau tindakan supranatural, disinilah kita salah, dia bilang. Ya, disinilah kita terjebak ke tahayul, ya, bahwa itu semua itu nggak ada gunanya ya. Mau kamu sembahyang sampai mati pun, kalau dia hujan ya hujan aja, kalau dia banjir ya memang banjir gitu loh, ya. Nah,
Dia bilang, bagi seorang Qingzi, upacara-upacara seperti ini sebenarnya cuma untuk mengatur masalah-masalah sosial budaya, ya. Dan janganlah dianggap sebagai masalah yang supranatural, ya. Nah, bagi orang-orang seperti itu justru akan menghasilkan terjebak pada takhayul dan akhirnya akan menghasilkan kemalangan, ya. Nah, oke. Overview-nya sampai di sini, ya. Kita masuk ke teksnya, ya. Ini kita langsung masuk ke teksnya nanti lebih rinci lagi, ya. Semoga bisa selesai. Kalau tidak selesai, apa boleh buat. Qingzi memulai kalimatnya dengan gini, ya. Proses kerja alam ini adalah konstan, ya. Jadi alam ini bekerja dengan konstan, ya, sesuai dengan dalil-dalilnya, ya. Jadi alam ini ada, hadir, ya, itu bukan karena aksi-aksi dari seorang Yao. Apa itu Yao? Yaitu Yauti, ya, Yauti yang bisa dari seorang Yao Sun, ya, yaitu seorang figur masa purba yang dianggap sebagai teladan sampai hari ini, ya, yaitu dia maksudnya apa? Jadi alam ada dan bekerja dengan baik bukan karena manusianya baik. Juga alam tidak akan musnah, akan kacau walaupun ada seorang cie, yaitu walaupun ada kekacauan di manusia, ya. Jadi mau manusianya baik, mau manusianya jahat, alam kerjanya konstan, menuruti dalil-dalilnya, ya. Contohnya adalah kalau kamu tebang itu hutan di gunung semua, mau sekarang presidennya nggak korup, sebagus apapun tetap akan banjir, ya. Jadi itu contoh. Mau dibilang presiden dikaruniai Tuhan segala macam, sama aja, pasti akan terjadi. Oke. Jika kamu merespon proses kerja alam yang tetap ini dengan tatanan yang baik, ya, dengan persiapan baik, maka akan ada berkah, ya. Tapi jika kamu tidak mempersiapkan diri, ya, dan juga merespon atas proses kerja alam ini dengan kacau, maka akan ada kemalangan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah segala proses alam ini, kalau kita punya persiapannya, kita siap atas apapun yang terjadi, kita siap, ya, maka kita akan tetap selamat dan sentosa, ya. Tapi kalau walaupun kita tidak ada kejadian, misalnya tidak ada kejadian alam ataupun tidak ada musibah, tapi kita tidak mempersiapkan diri, maupun walaupun alamnya sedang baik, tetap aja akan ada kemalangan, ya. Nah, kalau kamu memperkuat fondasi-fondasi produksi kamu, mengetatkan pengeluaran, alam tidak akan mungkin membuat kamu miskin, ya. Jika kamu makannya berimbang, lengkap, dan kamu bertindak, bergerak sesuai dengan musimnya, maka alam tidak akan bisa membuat kamu sakit, ya. Jika kamu bertindak sesuai dengan Tao dan tidak berhati mendua, maka alam tidak akan bisa menyebabkan kamu celaka, ya. Karenanya sebenarnya baik itu banjir maupun kemarau sebenarnya tidak akan menyebabkan kelaparan, ya. Dingin dan panas tidak akan menyebabkan sakit, ya. Dan gejala-gejala aneh dan tanda-tanda alam aneh tidak akan menyebabkan musibah, ya. Maksudnya apa? Jadi kelaparan, ya, itu terjadi bukan karena banjir ataupun kemarau, tapi karena kamu tidak punya persiapan. Persiapan apa? Kamu sudah tahu misalnya musim ini musim hujan besar, ya, tapi tidak ada persiapan misalnya menimbun bahan pangan,
Nah, tidak ada persiapan mengenai pengaturan jalur evakuasi. Nah, begitu juga kalau lagi musim kemarau, kamu tidak punya tabungan, tidak punya tabungan bahan pangan, tidak ada persiapan logistik ya. Jadi jangan salahkan alam kalau misalnya terjadi kelaparan, itu adalah salah kamu sendiri bahwa kamu tidak bersiap ya. Nah, kalau kamu mengabaikan penguatan diri kamu dan mengabaikan income kamu ya, proses produksi, memperkuat modal kamu dan spending atau mengeluarkan secara foya-foya, maka alam pun tidak akan bikin kamu kaya, tidak akan bisa bikin kamu kaya ya. Jika kamu makanannya kurang berimbang, tidak lengkap ya, kurang bergizi, dan kamu bergerak tidak sesuai dengan musim, cuma bergerak sesuai dengan tanda-tanda alam, maka alam pun tidak akan bisa membuat badan kamu menjadi kuat ya. Kamu pasti akan sakit. Nah, jika kamu menantang Tao dan berperilaku secara gegabah, nah, maka alam pun tidak akan bisa memberikan karunia ke kamu. Ya. Dan itu juga tetap saja akan ada kelaparan, walaupun tidak ada banjir, tidak akan ada kemarau, tetap bisa terjadi. Ya. Juga akan tetap bisa terjadi orang sakit, walaupun tidak ada panas maupun dingin yang berlebihan. Ya. Juga tetap akan ada kemalangan, walaupun tidak ada tanda-tanda atau gejala alam. Ya. Tetap ada musibah. Ya. Walaupun begitu ya, musim-musim ini akan tetap, jadi maksud ya pergerakan musimnya akan tetap berganti secara teratur ya, dan segala macam musibah dan bencana alam itu akan tetap terjadi walaupun dari zaman dulu sampai sekarang ya. Dan kamu sebenarnya tidak punya alasan untuk menyalahkan Tien atau menyalahkan alam ya. Karena ini semua sebenarnya adalah konsekuensi dari tindakan kamu ya. Jadi gini maksudnya ya, mau alamnya baik pun, contohnya di Indonesia ya. Indonesia ini kan rawan bencana, terutama kita ngomongnya di pesisir lah ya, rawan tsunami ya. Kalau misalnya masyarakatnya tidak punya persiapan, tidak punya pengetahuan ya, kemudian juga tidak ada jalur evakuasi, tidak dibangun shelter-shelter tsunami ya. Kalau memang terjadi tsunami dan terjadi korban yang banyak, jangan salahkan alamnya, jangan salahkan tsunami-nya, tapi salahkan kamu kenapa tidak mempersiapkan diri. Ya, ini maksudnya Shinset ya. Sebenarnya apa itu alam dan bagaimana dia bekerja? Ya, coba tanya. Alam itu prosesnya bekerja bukan dengan bertindak, tetapi walaupun dia tidak bertindak atas dasar kepentingan, tapi dia menghasilkan. Ya. Dia juga tidak akan memohon atau meminta, tapi dia akan mendapatkan. Ya. Inilah yang disebut dengan proses kerja alamiah. Ya. Apa adanya terjadi. Dalam situasi seperti ini, seseorang manusia yang sempurna seharusnya, walau bagaimanapun dalam pengetahuannya, dia tidak akan mencoba untuk mengintervensi proses kerja dari alam. Ya. Bagaimanapun dia memiliki kemampuan yang tinggi dan seberapa hebatnya pun, dia tidak akan mencoba mempergunakan keterampilannya untuk mempertanyakan proses kerja alam ini. Kenapa misalnya alam ini musimnya harus berganti misalnya ya? Jadi misalnya dia bukannya, kalau walaupun seberapa hebat kamu nggak bisa minta sama alam, tolong dong tetap aja musim semi ya, jangan sampai ada musim-musim lain supaya semuanya enak gitu ya. Jangan ada musim dingin, susah gitu loh.
nggak akan bisa begitu ya. Nah, inilah yang dimaksud Xingzhe dengan tidak berselisih dengan alam ya. Jadi bertindak sesuai dengan alam. Nah, ini disarikan Xingzhe dalam kalimatnya bahwa alam memiliki musim-musimnya, bumi memiliki sumber dayanya, dan manusia memiliki tatanannya. Inilah yang kemudian membentuk trinitas. Ya. Apabila ada orang yang meninggalkan pedoman ini, tetapi dia menyatakan membentuk trinitas dan mengharapkan hasil dari trinitas ini, maka sebenarnya dia berdelusi ya. Maksudnya apa? Jadi orang-orang yang misalnya bertindak di luar batasnya, dia mencoba bertindak di luar kemampuannya sebagai manusia, mengintervensi proses kerja alam. Ya. Ini sebenarnya dia sedang orang-orang yang berdelusi. Ya. Alinea berikutnya, rasi-rasi bintang itu bergerak mengikuti alur mereka masing-masing. Ya. Matahari dan bulan bergantian menerangi, keempat musim juga bergantian hadir, ya. Yin dan Yang itu saling bergantian dan berubah, hujan dan angin menyebar kemana-mana ya. Ini semuanya, segenap makhluk yang ada di alam semesta ini, untuk dia bisa bertumbuh berkembang, maka dia harus bisa harmonis dengan seluruh ininya. Dan semuanya juga harus mendapatkan dari alam untuk bisa tumbuh kembang. Ya. Kita sebagai manusia tidak akan mungkin bisa mempersepsikan keseluruhan proses ini dari awal sampai akhirnya, tetapi kita bisa mempersepsikan hasilnya. Ya. Jadi contohnya adalah misalnya adalah tanaman padi. Sebagai manusia, kita tidak akan mungkin mengikuti dari awal sampai akhir prosesnya. Walaupun kita bisa menanamnya, kita bisa merawatnya, kasih pupuk segala macam, tidak akan mungkin kita mengikuti sampai ke dalam-dalamnya bagaimana si padi itu menyerap unsur hara, bagaimana kemudian si padi itu membentuk klorofil, bagaimana dia membangun sel-sel, bagaimana dia kemudian memproduksi gula untuk menghasilkan buahnya dan tumbuhnya. Itu semua kita sebenarnya boleh dibilang abai. Ya. Kita tahu prosesnya, tapi kita nggak bisa betul-betul mengikutinya. Ya. Kita tahu karena sekarang pengetahuan kita sudah maju, ya. Tapi kita nggak bisa mengikuti prosesnya detail satu persatu. Tapi apa yang kita bisa lakukan adalah kita bisa pasti merasakan atau menikmati hasilnya, yaitu panen dari si padi itu. Nah, maka dari itu adalah kita menyebutnya alam ini sebagai sesuatu yang suci. Ya. Dibilang di sini adalah Sen, ya. Sennya hurufnya sennya Tuhan atau dewa ya. Jadi Tian ini adalah Sen karena seperti itulah. Ya. Kenapa kita persepsikan Tian itu sebagai Sen? Karena dia proses kerjanya misterius. Kita tidak bisa betul-betul mengikuti proses kerjanya dari awal sampai akhir, betul-betul mengikuti ya. Tapi kita bisa merasakan atau menikmati, mendapatkan manfaat dari proses kerja ini. Makanya kita sebut dia sebagai Sen. Ya. Semua dari kita selalu tahu bahwa alam ini akan menghasilkan. Nah, tetapi kita jarang yang tahu bahwa sebenarnya alam ini tidak bisa kita katakan tidak berbentuk ya. Jadi kita bisa katakan bahwa alam ini tidak memiliki bentuk yang pasti. Ya. Bagaimana kamu menjelaskan alam ini? Bumi kah? Planet kah? Galaksi kah? Tata surya kah? Semuanya alam, tapi bukan betul-betul alam itu. Ya.
Makanya atas kemisteriusan inilah kita mesti tahu batas kita, makanya kita menjadi sebagai Tian ya, kita menjadi sebagai uh, istilah dipakai adalah Tian Kong, yaitu ya Kongnya kerja, yaitu hasilnya ya, proses kerja Tian ya, Tian Kong ya. Nah, hanya bagi orang-orang yang kita bilang sengren inilah yang sebenarnya tahu untuk tidak secara obsesif mencari tahu sebenarnya Tian itu apa. Ya. Jadi sengren ini berlainan dengan pemikiran bahwa sengren memahami Tian. Si Xinzi bilang gini, bahwa justru seorang sengrenlah yang tahu bahwa bukanlah tempatnya bagi seorang manusia untuk secara obsesif menerka apa itu Tian. Ya. Selain apa yang kalian, terutama kalau dari pengetahuan zaman mereka itu masih sangat terbatas ya. Dia ngomongnya begitu. Kalau dia mungkin hidup di zaman sekarang, mungkin pengertian beda lagi. Karena kita tahu, kita bisa sudah mempersepsikan jauh sekali ya, sejauh cahaya tertua yang ada di alam semesta kita ini, yaitu sejauh 13 miliar tahun cahaya. Ketika Tian ini bekerja dan menghasilkannya, dan proses ini sudah terjadi dan hasilnya ada, maka hasil Tian ini berbentuk materi, dan ini akan memungkinkan lahirnya timbulnya jiwa. Ya. Akhirnya jiwa ya, jadi dari Tian menghasilkan materi ini kemudian menjadi tempat munculnya jiwa ya, munculnya kehidupan ya. Nah, dengan jiwa ini memungkinkan munculnya emosi-emosi yang ada ya. Nah, emosi-emosi ini kita persepsikan dari indera-indera yang dihasilkan dari proses kejadian. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pemberian dari Tian ya. Pemberian atau karunia dari Tian ini sebenarnya memberi sesuatu sebagai itu gitu ya. Nah, yang diberikan dari Tian selain indera itu juga adalah jiwa atau pikiran sebagai pusat dari indera-indera tersebut ya. Kalau zaman dulu mereka bilangnya ini adalah hati. Jadi bagi pengertian zaman dulu itu, hati, pikiran itu bukan di otak ya, tapi di jantung, di belakang jantung. Itu pemikiran mereka ya. Tentu saja pemikiran ini sudah kadaluarsa, tapi kita ikuti dulu teksnya ya. Pikiran kita, budi pekerti kita, memungkinkan kita untuk memanfaatkan hasil-hasil proses alam lainnya. Ya, maksudnya adalah memanfaatkan benda-benda lain, baik itu tumbuhan, binatang, atau materi-materi lain, demi kepentingan kita sendiri. Inilah apa yang disebut dengan karunia dari Tian. Ya. Nah, pikiran yang mengikuti pola ini bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang bisa merasakan berkah dari Tian. Jadi dia bisa memiliki indera yang lengkap, badan yang lengkap, pikiran yang lengkap ya, dan dia bisa menikmati hasil-hasil alam. Maka dia sebenarnya sudah termasuk orang-orang beruntung. Dia nggak ngomong bahwa orang kaya nih, enggak, tapi kamu bisa hidup, bisa, itu sebenarnya sudah berkah ya. Nah, sebaliknya juga orang-orang yang mengalami cacat atau kekurangan dari hal-hal ini bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang mendapatkan kutukan atau dikatakan kurang beruntung ya. Inilah yang sebenarnya disebut dengan aturan dari alam ya. Jadi ini bukan soal materi, tapi soal kamu bisa hidup, punya indera yang lengkap, bisa merasakan, bisa makan ya, bisa minum, itu sebenarnya udah berkah ya. Orang-orang yang melawan ini ya, saya bilang ya, orang-orang yang menggelapkan pikiran dia
tidak lagi mengikuti proses alam, inilah yang kemudian menjadi bibitnya timbulnya bencana ya. Nah, para sengren dia bilangnya menghasilkan pedoman untuk sebelum dia menghasilkan para sengren itu berhasil memurnikan dia punya jiwa ya, meluruskan atau memperbaiki. Jadi maksudnya gini, dia punya indera semua dijaga. Jadi orang-orang sengren ini nggak sembarangan inderanya lagi, tidak seperti misalnya mata kita dipakai tuh hal-hal yang nggak baik ya, mulut kita dipakai tuh hal-hal yang nggak baik ya. Nah, jadi para sengren ini dia sudah bisa mengatur ini semua ya, dan dia juga menghasilkan pedoman bagi orang-orang lain supaya mengikuti ya. Nah, inilah yang kita supaya mengerti Tien ya. Jadi berlainan dengan pemikiran lain yang seolah-olah bahwa sengren mengerti Tien itu maksudnya dia sengren mengerti akan apa maunya Tien. Jadi bagi Xinzi, Tien itu nggak ada maunya, tapi ada yang disebut dengan mengerti akan Tien, ya adalah ini, yaitu bahwa dia bisa mengatur pemberian dari Tien dengan baik, ya. Nah, mengembangkan dirinya dengan baik. Karenanya, dibilangnya bahwa sebenarnya keahlian tertinggi itu adalah terletak pada mengetahui apa yang tidak dilakukan dan bisa seperti itu. Jadi tidak melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, kebijakan tertinggi adalah seharusnya tidak memusingkan apa yang tidak perlu dipusingkan. Ya. Contohnya tadi itu, jadi dia sangat mengkritisi orang-orang yang suka menerka-nerka apa maunya Tien ya. Nah, sebagai contoh konkretnya, dia mengambil contoh di periode ini adalah Pak pejabat yang mencatat pergerakan langit ya. Maksudnya pergerakan langit adalah pergerakan rasi bintang dan benda-benda langit ya. Ini mereka kerjanya cuma mencatat ya, mencatat pergerakan mereka ya. Sama juga para pejabat yang ditugaskan mencatat masalah-masalah pertanian, juga mereka ini cuma mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pertanian dan tanaman-tanaman dan hasil-hasilnya, termasuk tata caranya. Mereka yang ditugaskan untuk mencatat perubahan musim juga hanya akan mengamati bagaimana proses perubahan musim ini dapat memberikan manfaat maupun aturan yang ada bagi kehidupan masyarakat. Begitu juga dengan mereka yang mencatat proses-proses yang ya, mencatat interaksi mereka. Nah, selain pejabat-pejabat seperti itu, seorang penguasa itu menjaga penerapan implementasi dari Tao, ya. Nah, jadi dari semua itu, sebenarnya apa hubungan antara keteraturan dengan kekacauan kepada Tien? Hubungannya apa? Ya. Xinzi bilang bahwa pergerakan benda-benda langit di atas langit sana, pergerakan matahari, pergerakan rasi bintang, pergerakan bulan, ini sebenarnya sama saja, ya. Ini semuanya dicatat untuk digunakan sebagai dasar perhitungan penanggalan. Ya. Proses pencatatan ini sama, ya. Pola pergerakannya sama. Di masa baik di masa Yi itu data Yi, maupun di masa Jie ya. Jadi walaupun demikian, penanggalan itu bisa membuat Yi membawa peradaban ke arah ketertiban, sedangkan Jie menyebabkan kekacauan. Ya. Jadi, kemakmuran, kesejahteraan, dan ketertiban dengan kekacauan itu tidak ada hubungannya dengan Tien.
Bagaimana juga dengan musim? Ya. Bagaimana dengan pergantian musim? Jadi, Sinca mengatakan bahwa tanaman bertunas dan tumbuh menjadi besar ini sesuai dengan musimnya, yaitu dari musim semi sampai musim panas, dan kemudian dipanen dan musim gugur dan disimpan di musim dingin. Ini semuanya mengikuti pola yang sama. Ini nggak sama di masa Yi dan juga masa Qie, tapi bedanya apa? Kenapa di masa Yi itu bisa ada kemakmuran, sedangkan di masa Qie itu kekacauan? Jadi, kekacauan dan kemakmuran itu nggak ada hubungannya dengan musim. Nah, begitu juga dengan bumi. Ya. Jadi, Sinca mengatakan bahwa apabila suatu makhluk yang mendapatkan tempat untuk hidup, dia akan bisa tumbuh berkembang. Begitu juga kalau dia kehilangan tempatnya, dia akan mati. Nah, pola ini sama juga dengan Yi dan Cie ya. Jadi, kekacauan dan kemakmuran itu nggak ada hubungannya juga dengan bumi. Dan ini semuanya kembali ke manusianya. Manusia yang bikin kacau, manusia juga yang bikin tertib dan makmur ya. Paragraf berikutnya, Xinzi mengatakan bahwa Tian tidak akan menghentikan atau tidak akan menghilangkan musim dingin hanya karena kamu atau karena manusia tidak menyukai cuaca dingin. Ya. Itu tidak akan mungkin terjadi. Itu yang disebut di rangkuman awalnya bahwa orang-orang yang menginginkan hal itu adalah orang delusional. Ya. Bumi juga tidak akan mengurangi luasnya atau menambah luasnya hanya karena manusia tidak menyukai jalan-jalan jauh. Jadi misalnya saya nggak suka nih, saya mesti pergi ke kampung sebelahnya, jalannya masih lama sekali. Itu nggak akan mungkin bahwa bumi akan menyempitkan jalannya seperti itu ya. Jadi seorang Cince juga tidak akan mengubah perilakunya hanya untuk memenuhi tuntutan dari Xiaoren. Ya. Jadi seorang Cince tetap akan konstan, teguh berpegang ke pedoman perilakunya, mau ada Xiaoren maupun tidak. Ya. Nah, jadi baik Tian maupun Ti maupun Cince yang mewakili manusia, mereka sebenarnya konstan, memiliki suatu konstan, pola kerja konstan ya. Nah, mereka ini itu berpatokan kepada sesuatu yang konstan, sedangkan bagi rekan-rekan lain, terutama bagi Xiaoren, itu patokannya kepada apa yang bisa dicapai. Jadi itu bedanya ya. Jadi kalau Xiaoren mikirnya selalu pada apa keuntungannya, ya, keuntungan bagi saya, sedangkan yang lain nggak begitu ya. Nah, di paragraf berikutnya Sinsa bilang gini ya, ketika bintang jatuh atau pohon-pohon bersuara atau menangis gitu ya, seluruh negara itu bisa ketakutan. Ya. Mereka suka bertanya, mereka pasti akan bertanya, kenapa bisa terjadi hal-hal seperti itu, gitu loh. Sinca mengatakan bahwa hal-hal seperti itu terjadi bukan apa ya, terjadi tanpa alasan. Jadi gini ya, itu semua cuma proses alam, jadi nggak perlu ada alasan-alasan dibuat-buat ya. Nah, ketika ada perubahan terhadap langit dan bumi, terhadap alam, atau ada perubahan terhadap proses yin yang ya, peristiwa-peristiwa aneh itu bisa saja terjadi ya. Mau bintang jatuh, mau pohon bersuara, pohon tumbang, pohon ada tumbuh pohon gitu segala macam ya. Ya, kita boleh saja mengagumi mereka kalau kita tidak mengerti ya. Tapi kita seharusnya tidak usah takut pada mereka ya. Sebagaimana juga terhadap gerhana matahari dan bulan. Itu semua proses alam biasa. Ya. Juga terhadap angin, badai, dan hujan
yang muncul bukan pada musimnya, ya. Atau tiba-tiba muncul suatu bintang baru, ya. Sepanjang sejarah yang kita ketahui, dia bilangnya bahwa peristiwa-peristiwa ini pasti akan terjadi, ya. Jadi dia bilang kalau misalnya penguasa atau sistem penguasa atau sistem pengaturan administrasi kerajaan atau pemerintahnya baik dan bijak, ya, ini tidak akan ada banyak masalah, tidak akan ada masalah, ya. Walaupun misalnya muncul yang tanda-tanda alam, kalau memang negaranya baik, ini nggak akan terjadi apa-apa, jadi nggak usah takut. Jadi, Indra bilang, daripada kita menakuti hal-hal seperti itu, seharusnya kita menakuti hal-hal yang konkret dan nyata, yaitu apa? Yaitu apabila dalam bertani itu tanahnya dibajak terlalu keras, akibatnya akar-akar tanaman dan benih menjadi rusak, ya. Juga rumput liar tidak dicabut secara teratur, akibatnya adalah panennya berkurang atau gagal, ya. Yang harus kita takuti juga adalah apabila peraturan pemerintah itu tidak adil, tidak ada keadilan, sehingga rakyat merasa kehilangan ataupun merasa rugi, ya. Nah, dan yang perlu ditakuti adalah ladang-ladang itu tumbuh rumput liar yang terlalu banyak sehingga panen atau panennya jadi gagal, ya. Yang perlu ditakuti lagi juga adalah harga pangan itu saking mahalnya, akibatnya rakyat tidak bisa membelinya dan jenazah yang kelaparan, mati kelaparan itu bertebaran di jalanan, ya. Ini yang harusnya kita takuti, dan ini sebenarnya adalah tanda-tanda aneh yang terjadi di antara manusia. Apalagi yang harus kita takuti, yaitu ketika peraturan pemerintah tidak jelas dan arahannya tidak tegas, ya. Juga ini di zaman dulu itu rakyat itu selalu ada musim wajib kerja, ya. Jadi kalau sudah selesai musim tanam selesai, mereka itu direkrut untuk kerja, biasanya kerja memperbaiki bendungan, kerja membangun benteng, ya. Nah, kalau misalnya musim kerjanya itu dipaksakan tidak sesuai dengan musimnya, tidak sesuai waktunya, dan juga pelaksanaannya tidak diteratur, ya. Inilah salah kita takuti, ya. Apabila militer, dalam pasukan militer dan dalam pemerintahan kita terjadi korupsi, ketika antara atasan dan bawahan itu saling tidak percaya, ketika antara tetangga itu saling mencelakakan, dan ketika orang-orang yang tinggal berseberangan dengan kita saling mencuri, ketika tatanan kesusilaan dan moral tidak dilaksanakan, ketika hewan ternak saling kawin-mawin dan menghasilkan keturunan yang jelek, ketika bawahan membunuh atasan mereka, ketika ayah dan anak saling mencurigai, inilah yang seharusnya kita takutkan, bukan gejala-gejala alam yang tidak jelas yang harus kita takutkan. Nah, inilah yang harus dikatakan oleh Xingzi, bahwa tanda-tanda alam ini bisa aneh, tapi sebenarnya cuma proses kerja alam yang biasa saja, ya. Kita seharusnya terlalu mempermasalahkan mereka, ya.
Yang harus kita masalahkan adalah hal-hal yang konkret. Oke, di bab berikutnya ya, ini terserahlah mau dibilang mau nyindir apa enggak dibilang. Jadi dibilang gini, hujan. Kalau kamu berdoa memohon hujan, nah kemudian turun hujan, terus mau ngapain? Jadi ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali gitu loh, ya. Karena kalau mau kamu berdoa mohon hujan turun atau tidak, ya tetap akan hujan dan tidak, itu tergantung dari proses alamnya gitu loh. Tentu saja di masa Shinsu dia tidak tahu bahwa sekarang kita mungkin mempunyai teknologi untuk menambah beban awan supaya dia turun hujan, yaitu kita menembakkan garam atau menaburkan garam ke awan hujan ya supaya hujannya turun. Tapi itu pun tetap butuh awannya ya, kalau nggak ada awan nggak bisa. Ya. Nah, habis itu bilang dengan berdoa turun hujan itu cuma kebetulan belaka, ya nggak ada hubungannya. Ketika gerhana matahari dan bulan, kita mencoba menyelamatkan mereka ya, dengan nari-nari, dengan sembahyang gitu ya, tapi nggak ada gunanya sebenarnya ya. Ketika alam menurunkan kemarau, kita berdoa pada mohon hujan. Tapi ketika alam menurunkan banjir, kita berdoa mohon supaya tidak hujan. Jadi apa gunanya gitu loh, ya? Nah, ketika kita hendak mengambil keputusan penting, kita selalu meramal dengan tulang apapun dengan biji-bijian ya. Nah, seorang Cingce seharusnya mengatakan kita melakukan hal ini semua. Dia bilang bukan tidak boleh melakukannya. Jadi dia bilang boleh saja kamu lakukan, tetapi kita melakukan ini atas dasar seremonial, ya. Jadi kita lakukan ini sebagai cuma seremonial belaka, ya. Tetapi rakyat biasanya menganggap ini semua sebagai fenomena supranatural. Bagi orang-orang yang bisa menganggap ini cuma seremonial, maka beruntunglah mereka. Bagi yang masih menganggap hal-hal seperti ini sebagai sesuatu yang supernatural, celakalah mereka ya. Nah, di bab selanjutnya adalah Shinsu bilang gini. Di antara benda-benda langit, tidak ada yang lebih terang daripada matahari dan bulan. Di antara benda-benda yang ada di bumi, tidak ada yang lebih cemerlang daripada api dan juga air. Ya. Di antara benda-benda berwujud, tidak ada lebih berkemilau daripada mutiara dan giok. Dan di manusia, tidak ada yang lebih gemilang lagi selain tatanan kesusilaan dan prinsip moral. Jadi, maka dari itu, apabila matahari dan bulan tidak terbit, ya, maka terangnya mereka itu tidak akan ada. Ya. Sama juga dengan begitu juga dengan air dan api, dan juga dengan antara mutiara dan giok. Apabila mereka tidak berkilau, maka orang-orang tidak akan menghargai mereka. Maka sama juga dengan manusia. Jika suatu bangsa tidak menjalankan tatanan kesusilaan dan tidak melaksanakan prinsip-prinsip moral dengan baik ya, maka bangsa itu tidak akan bisa baik ya. Maka dari itu Shinsu bilang bahwa nasib manusia sebenarnya itu boleh dikatakan karena kita terlahir dari alam dan menikmati hasil alam ya, mungkin tergantung dari alam, tetapi nasib dari suatu bangsa dan
masyarakat manusia itu tergantung dari tatanannya. Ya. Apabila di antara kita dipimpin oleh orang-orang yang bisa berprinsip, bermoral, dan memiliki martabat untuk menjadi orang-orang yang pantas, maka kita akan bisa sejahtera, ya. Sama juga apabila kita misalnya mengalami pemerintahan yang bobrok, yang ada kita mengalami bencana. Cince kemudian di paragraf berikutnya menyarikannya dalam satu rhyme ya, dalam satu sajak ya. Dia bilang gini, bagaimana bisa memuliakan Tien dan memahami Tien lebih baik daripada kita menuntun segala makhluk yang ada dan mengatur mereka. Jadi gini maksudnya ya, daripada kita memuja-muji si Tien itu ya, dan mencoba menerka-nerka apa maunya dia, jauh lebih baik apabila kita bisa membina segenap makhluk hidup yang ada dan mengaturnya, termasuk mengatur kita manusia ya. Bagaimana bisa menuruti kemauan Tien dan menyanyikan pujian, memunyikan saja pujiannya bisa lebih baik daripada mengatur apa yang telah diamanahkan oleh Tien dan menggunakannya. Ya. Jadi kembali lagi ya, jadi daripada kita pusing-pusing sembahyang atau puja-puji Tien dan nyanyi-nyanyi muji dia, ya misalnya di tempat ibadah gitu ya, lebih baik kita menjalankan amanah dari Tien ya, kan menggunakannya ya. Jadi maksudnya amanah dari Tien itu adalah menjalankan Xianming ya, kira-kira. Bagaimana dengan seksama kita menyaksikan atau mengamati perubahan musim dan cuma menunggu apa yang datang beserta musim, bisa lebih baik dibandingkan dengan apabila kita mempersiapkan diri menghadapi perubahan musim dan memanfaatkan itu. Jadi dia maksudnya dia daripada kita menunggu apa yang dihasilkan oleh alam ya, cuma menunggu saja ya gitu, kita cuma memetik, lebih baik kita mengantisipasi ya proses kerja alam ini, dan antisipasi itu bisa kita manfaatkan untuk mempersiapkan diri ya. Nah, bagaimana bisa kita cuma bergantung kepada segenap sumber daya yang ada di alam ini untuk berkembang biak sendirinya, bisa lebih baik daripada kita mengembangkan mereka dan membudidayakan mereka. Ya. Jadi ini kalimat ini sudah jelas ya, daripada kita cuma memetik aja, atau misalnya kita buah-buah liar lah ya, kita misalnya apel atau apa, kalau apel tidak kita budidayakan, kita cuma biarkan gitu aja, ya pasti akan lebih baik. Harusnya kita lebih baik apabila kita menanam mereka, membudidayakan dan mengaturnya ya. Hal berikutnya adalah bagaimana bisa memahami masalah-masalah dan mengharapkan mereka melayani kamu bisa lebih baik daripada kamu yang sendirian turun tangan mengatur mereka sehingga kamu tidak akan kehilangan kesempatan yang ada ya. Jadi daripada cuma menunggu orang lain melayani kamu, sebaiknya kamu proaktif ya, turun ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana bagaimana bisa kita memusingkan dari mana segala sesuatu itu berasal, bisa lebih baik ketimbang kita memikirkan bagaimana kita bertindak untuk menyempurnakan mereka. Jadi maksudnya gini, dia menyindir orang-orang yang suka menerka-nerka alam semesta ini datang dari mana ya, alam semesta ini misalnya dibilang dari Hun lah, dari mana gitu ya.
Ya, dia menurut Shinse ini sebenarnya sesuatu yang kurang berguna atau tidak berguna sama sekali. Lebih baik effortnya kita pakai untuk bertindak, memperbaiki atau menyempurnakan apa yang bisa kita kelola. Ya, jelas ya, daripada kita berteori-teori lebih itu, lebih baik kita bertindak konkret menurut Shinse ya. Di ujungnya dia bilang gini, sebagaimana itu juga jika kamu mengesampingkan apa yang menjadi banyak pertimbangan banyak orang untuk berspekulasi apa yang seharusnya dimiliki oleh Tien atau apa seharusnya bagaimana Tien itu ada, ya, maka kamu itu akan kehilangan banyak kesempatan, ya, kehilangan banyak pengertian yang penting atas makhluk-makhluk lain. Jadi kalau orang-orang yang terlalu memusingkan Tien itu, dia sebenarnya bisa menjadi abai kepada lingkungan sekitarnya, ya. Ini saya nggak perlu sebut banyaknya seperti ini, ya. Oke, untuk penutupan, ya, dia menutup dengan satu kritik, ya, terhadap pemikir-pemikir lain. Jadi dia bilang gini, ya, apa yang dia bilang sebenarnya itu ada sedikit beririsan dengan konsep-konsep dalam Chuang-Tzu maupun Tao Te Ching, ya. Tapi ada bedanya sangat tegas di sini, yaitu apa? Dia bilang gini, ya, Lao Tzu, saya ngomong lengkap aja daripada itu, ya. Dia bilang gini, ini banyak pemikiran lain, ya, tapi dia mungkin banyak Anda belum pernah dengar, ya. Nah, saya sendiri juga beberapa belum mendengar, ya, karena banyak nama yang buku-bukunya udah hilang, ya. Jadi dia bilang gini, ya, ini ujung-ujungnya ini kita kembali ke masalah Tao, ya. Jadi ini masalah Tien dan segala macam ini kembali ke masalah Tao, ya. Nah, dia bilang gini, dia bilang ini ada seorang pemikir namanya Sun Tao, ya. Jadi saya kurang tahu, kalau yang tahu bisa boleh dikasih tahu, namanya Sun Tao, ya. Dia memiliki pemikirannya adalah untuk mengekang diri, ya. Jadi si Sun Tao ini pemikirannya intinya adalah bagaimana kita mengekang diri, tapi si Sun Tao ini tidak bisa mengutarakan bagaimana kita harus memimpin ke depan jalannya. Jadi dia cuma taunya mengekang diri aja si Sun Tao ini. Nah, si Lao Tzu dia bilang dia cuma taunya adalah menunduk turun, ya. Jadi menunduk, ya. Jadi kalau kita baca Lao Tzu, kita selalu diajarkan untuk selalu tunduk, ya. Tapi tidak ada tentang masalah meluruskan, ya. Tidak ada masalah meluruskan, ya. Nah, kalau Kongzi kan masalah selalu meluruskan. Jadi kalau Lao Tzu selalu masalah menunduk. Mo Tzu dia bilang terlalu menekankan ke keseragaman, ya. Jadi bagi Mo Tzu semuanya setara, semuanya sama, semuanya seragam. Tapi nggak ada tentang masalah keunikan masing-masing. Jadi Mo Tzu sama sekali nggak bahas itu. Bukan nggak bahas, seperti Mo Tzu malah Song Xing dia bilang, ini 6 orang lagi, ya, mengutamakan mengurangi, tapi tidak dalam menambah, ya. Jadi masing-masing mereka itu tahunya cuma mengekang diri, tidak ada yang tahu memimpin, ya. Apabila seperti itu, maka rakyat tidak akan punya kesempatan untuk maju, ya. Begitu juga apabila cuma tahu menunduk ke bawah dan tidak ada meluruskan ke atas, maka kita tidak akan bisa membeda-bedakan mana sebenarnya orang yang berkemampuan ataupun orang-orang yang baik dan dengan orang-orang yang biasa atau orang-orang yang jelek, ya. Karena kan kalau kamu baca Tao Te Ching, selalu diajarkan bahwa
Semakin kamu berkemampuan, seharusnya kamu semakin menunduk ya. Oke. Juga masalah Mozi dibilang gini ya, kalau cuma ada keseragaman, tidak ada keunikan, maka peraturan dan komando ya, jadi saat itu tidak susah dijalankan. Jadi semuanya mau setara gitu loh, nggak ada hierarki ya. Nah, begitu juga dengan si yang terakhir ya, Songxing ya. Jadi selalu tentang mengurangi, tidak pernah menambah. Kalau seperti itu, masyarakat tidak akan bisa berkembang, kata dia, akan mundur ya. Ya. Jadi itu penutupannya si Xinzi ya, si Xinzi menutupi dengan menyoroti dan mengkritik terhadap pemikiran-pemikiran lain ya. Oke, sampai di sini saja bab ini 17 ya. Kalau ada yang mau ditanya silakan ya.